Juga masih baru, pengennya itu ini bisa dikembangkan ke depannya sehingga dari setiap fakultas itu ada perwakilan untuk menjadi duta, entah nanti dari duta fakultas dan juga di tingkat yang lebih tinggi juga ada. Halo, selamat datang di Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Duta Universitas Tidar. Nah, Duta Universitas Tidar adalah mahasiswa yang berperan sebagai ikon dan juga role model bagi mahasiswa lainnya. Nah, mari kita bincang-bincang lebih dalam dengan mereka. Halo Andini, halo Anwar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri kalian lebih dahulu. Ya. Oke, boleh. Ini perkenalkan, namaku Andini Ayuning Tias. Aku mahasiswa semester 8 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Anwaruddin, mahasiswa semester 4 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar. Andini dan Anwar sekarang lagi sibuk apa nih? Oke, aku dulu. Boleh. Kalau misal aku sih, karena aku masih mahasiswa ya, jadi tentunya untuk kegiatan utamaku sibuknya masih kuliah karena sekarang masih skripsian gitu. Untuk kegiatan lain di luar kampus, karena kemarin mengikuti ajang Duta Wisata, jadi mungkin kegiatannya untuk masih branding dari Duta Wisata itu sendiri, seperti itu sih. Kalau Anwar? Kalau aku mungkin sekarang sibuk kuliah aja sih, sama kedepannya mungkin akan sibuk kepengurusan organisasi Genbi, seperti itu. Oh ya, kamu ikut Genbi ya, keren sekali ya. Mereka emang selain aktif di bidang akademik, mereka juga mau tampil gitu ya di depan umum dan juga berperan di masyarakat tentunya ya. Terus gimana sih rasanya dari kalian sendiri nih? Gimana rasanya jadi Duta Universitas Tidar? Kalau dari aku sih tentunya senang banget ya, karena memang sebelumnya kan ada untuk pemilihan Duta Untidar itu sendiri, tapi karena sudah lama vakum gitu, nah jadi di sini seperti era baru lagi nih untuk Duta Untidar itu sendiri, apalagi di sini kita generasi baru untuk menghidupkan kembali, jadi di sini tentunya sangat bisa dimanfaatkan momennya, kesempatannya untuk kita bisa membranding diri kita, termasuk untuk mengembangkan dari Duta Untidar itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau Anwar gimana? Kalau aku kurang lebih sama jawabannya kayak Mbak Andin, tentunya merasa bangga dan sangat senang ketika diamanahi untuk mengemban tugas sebagai Duta Untidar 2023 ini. Oke, kalau misalnya Andi ini kan sudah berpengalaman ya sebelumnya, jadi terpilih jadi Duta Kabupaten Magelang juga ya, Duta Wisata Kabupaten Magelang. Kalau Anwar sendiri kan mungkin ini baru pertama kali ya. Betul. Kamu pernah ada grogi gitu nggak sih? Kalau grogi pasti ada sih, Iya, apalagi teman-temannya juga udah pengalamannya duta-duta seperti itu. Oh iya, tapi kamu berhasil ngatasin itu kan pastinya ya? Berhasil sih. Alhamdulillah. Seiring berjalannya kalau waktu, gitu. usaha sih. Oke. Terus aku pengen tahu nih, kira-kira tanggapan dari sekitar kalian, misalnya dari prodi, dari kampus dan juga teman-teman itu setelah tahu kalian itu sekarang ternyata, wah aku duta kampus nih, gimana? Itu tentunya jadi sebuah kebanggaan ya, karena kita di sini jadi dari Duta Untidar karena masih baru juga, ada 4 orang ini mewakili dari fakultas-fakultas, dari program studi. Itu tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi fakultas juga, karena kita bisa menjadi representasi dari salah satu mahasiswa fakultas. Nah, kalau dari teman-teman juga sangat mendukung nih, apalagi dengan adanya Duta Untidar itu juga dapat memotivasi dari teman-teman, apalagi mahasiswa yang baru ya, karena di sini juga masih baru juga dari Duta Untidar itu sendiri. Mereka jadi banyak bertanya nih, kapan ada pemilihan lagi untuk Duta Untidar, jadi pengen ikut gitu. Gitu ya. Kalau Anwar gimana nih tanggapannya? Kalau aku mungkin dari tanggapan teman-teman sekelas ya, mungkin jadi kayak kaget gitu. Oh, wah ternyata kaget. ada duta ya. Oh ternyata kamu duta gitu Iya. ya? Dan juga lebih kepada bangga sih. Oh iya. Seperti itu. Ya syukurlah, ini jadi pengalaman berharga ya buat kalian ya. Betul tentunya ya. sekali. Oke. Terus kalian itu ada sibuk apa sih sebelum kalian jadi Duta Untidar ini? Misal kalian ikut organisasi apa, atau apa sih kebiasaan yang membentuk personality kalian seperti sekarang? Kayak gitu mungkin. Dari aku jauh sebelum mengikuti ajang Pijen ya, terutama
Di tahun-tahun sebelumnya itu lebih fokus ke organisasi kampus. Jadi aku ikut kegiatan dari himpunan, kemudian BEM fakultas juga. Dan berakhir itu di periode kemarin juga sempat ikut KSPM sih dari fakultas. Saham gitu ya? Iya, kelompok studi pasar modal. Jadi di situ aku belajar banyak organisasi tuh dari tahun sebelum ini gitu. Sebelumnya belajar organisasi, kemudian di tahun 2023 ini karena sudah fokus ke skripsi ya, udah masuk semester akhir terutama, jadi pengen mencoba hal baru lagi nih. Nah, mulai masuk ke ajang pijan, terutama kemarin mencoba itu di Duta Wisata. Dan pada next level coba ke Duta Untidar, seperti itu. Luar biasa. Anwar gimana nih? Kalau dari aku sebelumnya pernah ikut eksekutif muda BMKM Untidar. Di BMKM itu sendiri kan udah banyak ya proker-proker seperti itu. Jadi lebih sibuk ke menjalankan proker itu sih. Terus berarti kayak mungkin kamu di situ menemukan apa gitu, oh ternyata aku tertarik ini. Kalau misalnya Andini tadi kan, oh iya ya ternyata aku tertarik juga nih jadi duta. Kalau Anwar gimana nih? Kalau aku mungkin pernah kepikiran untuk daftar duta wisata Temanggung. Iya. Tapi kan belum buka, jadi lebih ke duta kampus dulu seperti itu. Dan kebetulan mendapat amanah juga untuk mengemban tugas ini. Berarti sebelumnya udah berharap, tapi dapatnya malah di Universitas Tidar ya. Oke. Terus kalian pasti dengan segudang yang kalian lakukan ini, kegiatan yang kalian lakukan ini pasti sibuk banget gak sih ngerasanya? Kalau bilang sibuk, lebih ke mencoba untuk produktif. Gitu. Iya. Terus ada nggak sih cara dari kalian gitu buat nyimbangin semuanya gitu? Kalau dari aku, karena kalau dibilang penting, semua penting, gimana cara kita mengatur skala prioritasnya aja untuk mana yang lebih didahulukan, karena tidak memungkinkan bahwa semua hal itu bisa jalan secara beriringan. Tergantung bagaimana dan apa yang lebih dulu, apa yang perlu diselesaikan lebih dulu gitu. Ketika ada yang perlu diselesaikan di Duta Untidar, kita selesaikan dulu, itu sambil berjalan. Ketika ada yang perlu diselesaikan, misalnya kalau saya skripsi ada bimbingan ya, bimbingan dulu. Kalau enggak nanti nggak cepat lulus. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya ada di Duta Wisata ya juga bisa diselesaikan gitu. Kalau step by step sesuai dengan skala prioritasnya gitu sih. Kalau Anwar bikin skala prioritas juga gitu nggak? Kalau aku lebih ke ikuti alurnya aja sih. Kalau misal ada yang penting nih, jadi yang penting dulu didahuluin gitu. Berarti kalian nggak tipe-tipe yang dua hal berjalan bersamaan gitu ya? Nggak bisa disambi gitu ya? Kalau misal multitasking itu kadang penting, tapi kalau misal semua secara bersamaan jatuhnya malah nggak maksimal kalau menurut aku ya. Oke. Mungkin karena multitasking itu efektifnya mungkin kayak misal kita nyetrika nih sambil dengerin podcast, itu kan mungkin bisa ya. Cuma kalau belajar kayaknya susah ya. Apalagi kalau misal kegiatannya itu di jam yang sama, nah itu agak bingung tuh. Nah kira-kira mana yang bisa didelegasikan, nah gitu mungkin bisa cari opsi. Terus kalian kalau di free time kalian tuh suka ngelakuin apa aja? Misal hobi apa gitu sih? Sempet nggak selain tidur ya? Tidur hobi nggak? Ada hobi sih, kalau nggak tidur susah nanti. Kalau dari aku sendiri, hobi aku nari. Nari? Iya, coba nari. Bercanda. Kalau dari aku sendiri hobinya nari, tapi nggak setiap waktu menari. Paling cuman yang penting bergerak. Nari apa? Nari. Kalau aku sih, kalau dance nggak bisa ya, tradisional sih. Tradisional apa? Iya, kalau kayak tari kreasi. Oh iya, macam-macam berarti bisanya ya? Gitu. Biasanya sih, karena kegiatan sebelumnya juga pernah ngajarin anak-anak nari, gitu, anak-anak kecil gitu. Emang suka aja sih gitu. Sempat ngajarin juga? Iya, pernah. Kegiatan apa itu? Itu ada kegiatan untuk pameran budaya anak SD gitu sih. Jadi ngajar anak kelas 1, 2 gitu. Jadi kebetulan karena suka nari, jadi ya udah yang penting bisa bergerak. Karena menurut aku kalau misal sudah menyukai hal itu, dengar musik aja bisa gerak gitu loh. Oh iya. Gitu. Kalau Anwar hobinya apa nih? Kalau aku lebih ke olahraga. Olahraga? Iya, kebetulan kalau pulang kuliah itu kan sore, terus malamnya kebetulan ada gor badminton di dekat rumah. Nah, jadi sama pemuda-pemuda di desa saya itu suka main bareng. Suka main bareng. Itu setiap minggu atau? Itu kebetulan setiap malam minggu sama malam Selasa itu diadain. Oh, wow. Kalau selain badminton ada nggak?
Lebih ke nonton film sih, nonton drakor gitu. Suka apa Bang? Drakor sih, lebih ke drakor. Drakor apa? Drakor ya lebih ke action lah, bukan yang romantis. Action. Oh, oke. Suka action ya, suka. Oke. Ya, kita sekarang belajar sedikit lebih banyak ya tentang Duta Unti Dar, karena meskipun mereka tugasnya seabrek, tapi mereka juga menemukan waktu-waktu untuk refreshing tentunya ya, karena penting juga kan guys. Oke, menurut kalian nih, jadi Duta Unti Dar tuh bakal mendukung karir kalian ke depan nggak sih? Makasih. Kalau menurut aku, dari aku sendiri, menurut aku yakin itu bisa menunjang dan mendukung karir untuk kedepannya. Karena dengan adanya Duta Unti Dar ini, tentunya kita bisa belajar personal branding dan juga belajar hal-hal baru yang mungkin belum ditemukan sebelumnya gitu loh, belum kita pelajari sebelumnya. Karena menjadi seorang duta itu yang diterapkan tuh ada 3B. Brand, beauty, behavior. Jadi di situ dengan adanya kebiasaan itu tentunya kita punya value yang lebih nih untuk bisa berkembang dan juga bisa menunjang karir untuk kedepannya. Oke. Kalau Adini bayangan ke depan tuh pengen jadi apa sih kira-kira? Miss Indonesia. Indonesia keren banget sih. Kalau misalnya untuk sampai ke Miss itu jauh banget ya Missian. Ini kemudian dekat-dekat pengen untuk bisa merealisasikan dulu yang ilmu yang ada di perkuliahan tentunya, karena aku dari jurusan ekonomi pembangunan, jadi pengennya untuk karir itu tetap sesuai dengan jurusan, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba hal yang berbau bikin kayak gitu. Oke, berarti tetap di ekonomi pembangunan ya? Iya, emang suka itu aja. Oke, kalau Anwar gimana nih? Kalau aku dengan adanya Duta Unti Dar ini, dengan bergabungnya menjadi Duta Unti Dar ini bisa menjadi nilai lebih lah ketika mengikuti rekrutmen ke baik perusahaan atau badan usaha milik negara seperti itu. Iya sih itu. Terus kamu kira-kira ke depan pandangannya pengen di bidang apa nih? Kalau ke depan mungkin aku lebih ke pemerintahan ya, itu apalagi itu sesuai disiplin ilmu yang aku pelajari di perkuliahan ini. Iya, administrasi negara ya. Iya. Oke, tentunya selain jadi pusat perhatian semua orang, kalian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini ke depannya mungkin ya untuk bisa punya skill public speaking yang lebih baik lagi, skill skill memanajemen mungkin, skill bersosialisasi, networking gitu kan bisa kalian pelajari sekali ya di sini ya. Oke. Terus ada nggak sih, ini terakhir nih ya, ada nggak sih rencana yang ingin kalian wujudkan selama kalian jadi Duta Unti Dar? Oke, untuk rencana ketika menjadi Duta Unti Dar ini, terutama untuk satu periode ke depan gitu ya, pengennya itu Duta Unti Dar itu bisa terus berkembang dan juga bisa dipercaya oleh seluruh mahasiswa gitu. Karena kita di sini kan representasi dari mahasiswa, tentunya yang bisa direpresentasikan itu ketika mahasiswa itu juga percaya kepada kita gitu. Di sini karena ini juga masih baru, pengennya itu ini bisa dikembangkan ke depannya sehingga dari setiap fakultas itu ada perwakilan untuk menjadi duta, entah nanti dari duta fakultas dan juga di tingkat yang lebih tingginya juga ada dari Duta Unti Darnya itu sendiri gitu sih. Oke, ada mau nambahin lagi? Mungkin udah sih dari Mbak Adini cukup, apalagi kan Mbak Adini ini udah seperti ketuanya kita dari para duta-duta Unti Dar ini seperti itu. Oke, berarti memang kalian ini rencananya ke depan memang mendukung teman-teman mahasiswa lain yang ingin jadi duta juga ya. Terus mungkin aku ini agak menambahkan sedikit ya. Kalian kira-kira ada nggak sih kayak rencana buat aku ingin mempromosikan Universitas Unti Dar ke depannya keluar lagi gitu? Kalau tentunya itu menjadi hal yang paling utama sih. Karena menurut aku untuk mendukung suatu hal itu perlu adanya dukungan dari internal maupun nanti tujuan dari faktor eksternalnya juga. Karena kalau misal dari internalnya, kita kan kalau misal cuman dari segi anggota itu juga lebih banyak, itu akan lebih mudah dalam pembagian tugasnya. Nah nanti tujuan utamanya apa? Nah kita juga bisa melakukan branding juga gitu untuk keluar. Apalagi sekarang kan Unti Dar lebih luas lagi nih udah jangkauannya banyak sekali dari siswa-siswa yang udah mulai melirik dari dari Unti Dar itu sendiri, karena
lebih udah menarik banget itu loh untuk masuk ke Untidar juga, itu bukan suatu hal yang gampang gitu. Nah makanya kita pengen juga dari Duta Untidar itu ketika kita sudah punya nama, sudah punya anggota yang pas juga, karena mungkin dari segi kuantitas itu belum tentu menjadi jaminan, tapi dengan kuantitas itu kita juga bisa menunjang kan, seperti itu untuk pembagian tugasnya terutama. Nah dari situ kita bisa mewujudkan tujuan kita untuk menjadi promotor dari Universitas Tidar itu sendiri, seperti itu. Oke. Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira nih? Mungkin kalau dari aku iya sih, itu lebih mempertambah anggota dari Duta Untidar ini sih, biar lebih pembagiannya bisa merata gitu ke semua prodi dan fakultas seperti itu. Oke, demikianlah podcast pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan topik dan juga bintang tamu tentunya yang tak kalah menarik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.